dalam memimpin itu juga kearifan lokal harus dipertimbangkan. Jadi di setiap suatu daerah seperti kekayaan budaya Indonesia, masing-masing suku kita kan punya nilai budaya masing-masing. Termasuk budaya hukumnya, Pak ya? Ya, budaya hukumnya. Siap. Buku ini sangat membantu para pemimpin kita di daerah. Betul. Paling tidak bagaimana sih menjadi seorang pemimpin gitu loh. Gitu. Untuk yang muda-muda kan jadi inspirasi. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan Duo DM. Saya Dedi. Saya Momo, asik. Sehat. Selalu sehat. Mas Ded pakai seragam baru kita. Rada agak kompak sedikit. Nah, Momo, Siap. Jumat ceria ini kok kan Jumat ini tayangnya. Saya sih bilangnya September yang ceria. Dia lupa. September yang ceria. Jumat ceria ini kita menghadirkan salah satu narasumber. Kalau kemarin itu Jaksa Utama Madya, sekarang Jaksa Utama. Pokoknya Bintangnya 3. pertama kali eselon 1. Masalah eselon 1. Kita naik grade. Iya, pelan-pelan naik grade. Sobat Adiaksa, kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber hebat. Beliau adalah salah satu pejabat eselon 1, Staf ahli Jaksa Agung. Jaksa Agung Bidang RI, intelijen. Bidang intelijen. Kita perkenalkan Bapak Agus Riswanto. Silakan. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak Agus. Aduh, mohon maaf. Karena kemarin kan kalau Pak Dir Narkoba bilang setelah semuanya ada. Iya. Kalau sekarang masih persiapan ada. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya Pak ya, kita selalu sehat. Ya. Bagus. Kita tuh memang sengaja mengundang Bapak karena kami kemarin melihat ada buku baru Betul. yang terbit. Yang Setelah terbit. kita lihat-lihat, saya lihatnya ini di Gramedia, Pak. Loh, kok ada bukunya, Pak? Orang kejaksaan, ternyata Itu. Pak Agus Riswanto Betul. ini. Akhirnya speechless kami ya. Speechless gitu. kami Pak. Nah, Agak kaget. akhirnya kami berencana memang ngundang, ini harus diundang ini Betul, Bapak ini betul, untuk menjelaskan buku. Nah, Nah, inspirasi buat sobat seluruhnya, Adiaksa, teman-teman. betul. Nah, kebetulan begini. Dari judul buku itu sebenarnya saya baru sadar kita itu sudah mulai tahun berapa udah bicara tentang role model. Ya kan? Role model dalam manajemen perubahan 6 area perubahan. Betul. Yaitu WBK WBBM. WBK WBBM. Nah, tentunya ternyata beliau ini telah membuat buku tentang role model penegakan hukum. Jadi, sebelumnya kita melaksanakan, beliau sudah ada pemikirannya yang dituangkan dalam buku betul. itu. Dan ini merumuskan trayek restorasi Korps Adiaksa. Yes. Memang ini ada kekhususan untuk para pemimpin di kejaksaan. Iya. Tentunya untuk teman-teman di daerah, Kajari, asisten, Kajati, ya toh? Ya mudah-mudahan tentu kita seluruh juga jajaran. calon-calonnya lah ya. Amin. Termasuk jaksa calon pemimpin. Ini sobat bukunya nih. Bukunya. Ini sobat ini ya. Iya. Oke, Bapak bisa dijelaskan Pak kira-kira apa yang melatar belakangi Bapak nulis buku ini, Pak? Jadi beranjak dari pengalaman saya sebagai jaksa sejak tahun 87 dulu. Dari pertama saya ditempatkan di Timur sampai sekarang ya. Tiba ya. Oh, jaksa ini naturalisasi. Naturalisasi. Sidang pertama saya di Timur. Nah, ya, siap. Jadi ini beberapa pengalaman di samping studi juga literatur dari beberapa literatur bahwa
sosok kejaksaan yang ideal itu yang bagaimana saya ingin memberikan sumbangsih khususnya dalam jabatan saya sebagai staf ahli supaya beri masukan kepada pimpinan, semoga menjadi pertimbangan dalam membentuk jaksa-jaksa yang handal di masa depan. Itu alasan awalnya ya, mempermudah Pak, ya. jajaran kita di daerah itu ngerti role model itu kayak apa sih gitu loh. Nah, Iya ya toh? kan sekarang kan zamannya udah zaman IT. Udah. Sekarang ada pandemi. Nah kan pimpinannya di role model ini harus menyesuaikan. Iya, mungkin betul, kita betul. harus ulas satu-satu nih Mu. Kayaknya ini ada 5 bab nih Mu. Betul, tapi untuk Sobat Adiaksa tak kenal maka tak sayang. Nah, kita harus sebutkan. Beliau dulu kan berdasarkan pengalaman sebagai jaksa. Beliau itu pernah jadi Kajari 2 kali ya Bapak ya. Tipe B mengalami, tipe A. Terus di Kejaksaan Agung juga sudah berapa Pak? Kabak Umum, Kabak Umum, Kasubdit, Kasubdit, Bidum, pengalamannya. Kasubdit 2 kali di Tuh, Bidum, kemudian Aspidum juga di Kejati DKI. Kabak TU DKI juga. Kabak TU-nya di DKI, Wakanya di Kalimantan Timur. Iya. Karocana. Karocana. Karocana kayaknya lama Pak ya? Iya. Karocana lama. Ya itu berarti merencanakan itu kan. Ya, Kinerja dan Kejaksaan Agung seluruh Indonesia. Betul. Udah gitu pernah jadi Direktur. Kajati Bubble ya Pak ya? Ya, direktur Betul. di Intel. Direktur Nah, di di sudah. Intel. Pokoknya lengkap lah beliau Pokoknya, ini. Kalau aduh, mau sama guru ke beliau inilah betul. gitu kan. Betul. Dan orangnya humble. Itulah. Itu saya kenal beliau sejak masih kabak pun sampai sekarang nggak berubah. Makanya itulah yang bikin kami juga nggak deg-degan gitu. Pak, ini sudah dicetak berapa Pak ini Pak? Dicetak 500-an. 500 Pak. Pak harus tambah Pak. Ini kayaknya nanti peminatnya Betul. setelah kita Ya. promosikan pasti Iya, banyak yang kemarin Pak. baru saya tanya kebetulan yang editornya sama yang menampung pesanan itu dari teman-teman penulis itu Oke, yang siap, Pak. tergabung dalam kolumnis ID Indonesia. Oh, siap. Bapak Rian. Nggih, Pak. Nah, itu tadi saya dapat informasi kurang lebih 150 lebih mungkin mendekati 200 baru laku. Oke, siap. Baik siap, ada dari perbankan, dari pengusaha, Iya, teman Pak, siap, pengacara ada juga termasuk diantaranya teman-teman di kejaksaan. Pak. Waduh. Jadi kemarin beredarnya lewat grup-grup WA gitu. Oh, siap. Jangan lupa sobat kalau mau pesen DM 2DM ya. Iya. Di komentar ada Iya. bisa. Nah, harganya sudah tercantum, Sudah jadi nggak tercantum, mahal nggak gitu mahal. kan. Nah, Pak, ini kan buku Pak, ini buku pertama atau keberapa? Buku Pak? kedua. kedua ini yang pertama kalau saya lihat di kurikulum vitae beliau pernah menulis tentang melawan oligarki Pilkada 2020. Nah, buku ini sekarang buku yang kedua Mu. Berarti beliau dalam 2 tahun bisa 2 buku. Iya. Lebih. Dan Memang mungkin luar biasa. dalam waktu dekat juga sudah mempersiapkan Memang buku baru. Iya kan, Pak? menjadi inspirasi Iya. Sobat Adiaksa. Menginspirasi betul. kita Iya. semua. Dan memang kita harus mengeksplor Betul. kemampuan para teman-teman di daerah juga. Bagi kalian yang buat buku, kita akan Iya. bisa promotkan di Duo DM. Betul. Bapak, kita sekarang masuk ke inti masalah nih, Pak. Iya. Bapak kan bahas tentang kepemimpinan transformatif. Iya. Nah, kepemimpinan transformatif itu yang seperti apa sih, Pak? Yang ideal. Iya. Yang ideal itu. Khususnya untuk ya Adiaksa. Iya, Adiaksa. betul. Ya, kepemimpinan jadi sementara kita secara umum itu Oke, saya deskripsikan di situ. Kepemimpinan transformasional itu merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuan. Siap. Di samping itu, pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, Oke. serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari apa yang mereka butuhkan. Jadi pemimpin memang harus visioner ya, Pak? Iya, misalnya. Di samping itu dalam pemimpin transformasi ini saya deskripsikan juga memenuhi 4 kriteria. Iya, Pak. Di antaranya yaitu melampaui kepentingan pribadi. Jadi dia harus bisa mengendapkan Mengedepankan egonya keinginan sendiri pribadi. sehingga untuk menimbulkan antusiasme anak buahnya agar bisa mencapai prestasi yang paling tinggi. Kemudian juga berpijak pada nilai menuju tujuan yang luhur. Ego Jadi sendiri Punya tujuan dipersempit, tujuan yang luhur. luhur. yaitu Iya.
selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi negaranya, menerapkan nilai kepemimpinan yang takut kepada Tuhan sehingga berupaya melayani masyarakat dengan tulus ikhlas, memiliki etika moral yang baik dan bijaksana untuk digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan amanah kekuasaan yang diembannya. Juga mencoba untuk mengubah nilai-nilai bersama dalam organisasi yang dipimpin untuk merefleksikan standar kejujuran dan keadilan yang lebih manusiawi. Jadi nilai yang sudah ada itu tidak perlu menjadi dipertahankan secara kaku, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi tetap religius. Tetap itu Dan intinya. yang terakhir, mampu mencerna kearifan lokal atau indigenous knowledge system yang terpendam dalam kasanah budaya peninggalan nenek moyang kita. Sehingga dalam memimpin itu juga kearifan lokal harus dipertimbangkan. Jadi di setiap suatu daerah seperti kekayaan budaya Indonesia, masing-masing suku kita kan mempunyai nilai budaya masing-masing. Termasuk budaya hukumnya, Pak ya? Ya, budaya hukumnya. Siap. Pak Gus, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai luhur, terus kemudian kearifan lokal, sebenarnya ada problematika di kita itu kan, kita ini jaksa 2 tahun sering pindah, Pak. Iya. Nah, sebenarnya itu menguntungkan tidak sih, Pak, untuk supaya para jaksa itu memahami gitu bahwa kearifan lokal di daerah yang berbeda-beda itu seharusnya jaksa itu kaya corak ragam kepemimpinannya gitu loh, Pak. Ya. Menurut Bapak gimana itu, Pak? Ya, menurut saya itu menambah wacana. Ini pengalaman saya secara pribadi ya. Pak, saya pernah dari Timur dulu harus kita belajar sedikit-sedikit bahasa Tetun rencananya. Di samping Sangol dan Portugis gitu kan. Kemudian begitu pindah ke Jawa, kemudian ke Kalimantan Selatan kita harus belajar bahasa Banjar gitu. Siap. Kemudian ke Sumatera belajar juga bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi kasanah budaya itu di samping pengalaman dan karakteristik masing-masing individu menambah wacana. Jadi seseorang nanti menjadi pemimpin itu secara instan, tetapi dia akan terrefleksikan dengan berbagai pengalaman yang dialaminya, sehingga pada waktu dia memimpin nanti dia akan lebih bijak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena kalau kita mengatasi orang NTT beda dengan orang Jawa gitu. Iya, Pak. Saya pernah di Jogja gitu, kalau orang Jogja itu iya apa enggak, dia injih karena dia pakai mondolannya di belakang. Jadi injihnya di depan itu. Kalau orang Timur dulu waktu pertama saya sidang di Timur, saya tanya didakwa, kamu Tio, kamu membunuh atau menganiaya? Membunuh Bapak. Jadi dia malah cari tidak mempertahankan apa kesalahan. Jadi secara jujur refleksikan memang budayanya berbeda. Kalau ngapunten, gitu kan. Jadi memang ini pengkayaan budaya ini akan mengayakan juga visi seseorang pimpinan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk dalam mengatasi dinamika anak buahnya. Sehingga lahir para pemimpin yang bijak di internal kita sendiri ya, Pak ya. Dibanding instansi lain, kita tanpa membandingkan, memang kalau di kita kan sering kali mutasi gitu. Betul. Kamu udah berapa kali kasih? Jangan disebut. Tapi kan nggak pernah di NTT. Kalau gua kan pernah. Saya kayak Paminano. Belum pernah orang Porto. Iya, kenal peyek Porto gitu ya. Tapi kan pengalamannya sudah dibagi sama beliau. Itu angkanya. Gitu. Nah, ini kan berarti kan gini, Pak. Tadi kan sudah disinggung, kita kan suka bolak-balik, tapi itu bisa menambah hasanah ya, Pak ya, refleksinya. Sejak Bapak menerbitkan buku ini, terus Bapak melihat sekeliling kita nih. Kita ngomong di internal kita aja, Pak ya. Sudah mulai, Pak, terasa tidak? Ya minimal bapak-bapak kita senior-senior yang di Kajari sudah bisa nggak merefleksikannya role model menjadi pemimpin dalam penegakan hukum itu. Yang saat ini loh, Pak. Ya. Apa? Terima kasih. Jadi kebetulan saya dulu pernah Karocana. Jadi beberapa kali termasuk waktu Pak Untung dulu PIM 1, saya pernah mewakili sebagai mentornya karena waktu itu dia proyek pembaruan reformasi birokrasi kejaksaan. WBK WBBM ya, saya untung dulu di Biro Perencanaan, jadi belajar reformasi. Jadi beberapa saat kemarin almarhum Pak Armin waktu harus penilaian WBK WBBM, saya pernah ditunjuk beliau untuk keliling Indonesia itu dalam rangka
satker-satker yang mau dinilai Menpan untuk WBK maupun WBBM gitu. Nah, di sini saya lihat sebetulnya kita itu punya potensi. Banyak SDM kita yang mumpuni. Tapi kurang terserap karena tidak terlihat di pusat gitu. Oleh karena itu dengan WBK WBBM ini akan menjadi memacu setiap individu insan adiaksa untuk mengaktualisasi kemampuan masing-masing sehingga akan menyajukan institusi kejaksaan itu baik di bidang IT, kemudian di aplikasi-aplikasi modern di era digital ini semua bisa kita refleksikan sehingga untuk nanti menunjang penegakan hukum yang cepat, tepat dengan biaya yang murah. Kita sementara ini pakai apalagi beban pembuktian terbalik. Mereka berusaha menghindar semua begitu. Tapi kalau di sini sudah ada kesepakatan antara terdakwa, penasihat hukum maupun jaksanya sehingga kemungkinan kesalahan yang terbukti itu apa, kemudian kira-kira putusan pidananya berapa sehingga akan lebih efektif sidang itu tidak bertele-tele gitu dan kerugian negara akan cepat bisa dikembalikan. Nah sekarang kan kita berbicara nih Bapak, izin Bapak nih, Bapak sebagai penulis nih, Bapak kan selalu melakukan penelitian. Nah ini kan role model penegakan hukum. Sekarang ini sudah ada perubahan nggak Pak dalam penerapan penegakan hukum sendiri di masyarakat? Jadi sebetulnya beberapa terobosan sudah dilaksanakan, tapi beberapa sistem yang memang harus dilakukan perubahan-perubahan dalam reformasi hukum, baik itu substansi hukum maupun sistem hukum nasional mungkin Pak, bukan Pak? Iya, memang sistem hukum nasional ini kan masih dalam proses meskipun terjadi tarik ulur kan. Pembentukan KUHP maupun KUHAP sekarang kan belum disetujui, masih ada berbeda kemungkinan. Di sini hambatannya adalah political will dari lembaga legislatif maupun eksekutif. Bahkan di dalam konsep KUHP yang pertama di lingkungan eksekutif sendiri terjadi pro kontra kan gitu. Nah, ini memang jadi pembenahan menjadi PR bersama kita juga. Makanya nggak gampang kalau kita melahirkan RUU itu. Iya kan? Baru semalam kita diskusi itu. Melebar kalau ke sana. Jadi gini, intinya gini, zaman kan terus berkembang. Tentunya penegakan hukum pun kan harus mengikuti Pak ya. Tapi mungkin kan Bapak sebagai penulis melihat sudah ada perbaikan tapi kan ke arah sana ya Pak ya. Nah, sekarang gini Pak, Bapak sudah jadi bukan sudah ada perbaikan. Jadi maksudnya niatan untuk memperbaiki itu ada, tapi hambatan itu juga masih banyak. Terutama hambatan dari luar kejaksaan Pak ya. Minimal sudah ada niat. Emang kadang-kadang begitu Pak. Saya juga sama Pak. Niat saya besok diet. Niat tapi besok terus gitu. Ya, artinya gini loh, ini sudah ada tuntunan bagi seorang jaksa kalau kepingin jadi pemimpin yang amanah dan dapat diandalkan di mata publik, pedomani buku ini. Pokoknya ya toh baik seperti kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif itu apa? Gitu kan? Terus kemudian berbicara bahwa kelembagaan. Lembaga kita tuh mereka tuh harus tahu, paham. Dan saya yakin masih ada beberapa teman mungkin yang belum mengimplementasikan seluruh program-program nasional yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Ada juga kan? Tapi kan niat mereka pasti saya yakin ada. Harus ada karena dengan 6 area perubahan tadi mereka sudah bangun itu. Jadi yang belum itu bukan mungkin karena mereka kan mungkin belum terinformasi. Jadi maka perlunya saya satunya podcast ini kan jadi bisa membudayakan informasi sampai ke pelosok. Jadi teman-teman yang belum dari pusat, kalau dia nggak pernah dimutasikan di pusat, kalau di daerah terus bagaimana dia informasi gitu. Semoga dengan podcast maupun mau membeli buku ini menambah wawasan. Tuh Sobat Adiaksa, tidak ada ruginya kita tuh beli buku itu, udah pasti ilmu itu. Pak, yang jelas saya tidak akan urai satu-satu di podcast kita Pak. Kan mereka nggak beli Pak. Jadi covernya ini ada foto beliau. Ada foto, ya kan Pak. Tapi ngomong-ngomong, ini fotonya kok ganteng banget ini Pak. Jadi fotonya baru itu, yang foto itu Demos itu. Demos di ruangan di lantai. Di ruangan. Tadi Pak Jamintel loh, Mas ini bener fotonya Mas, belum bener, baru gitu. Bahkan mungkin lebih bersih sekarang kayak bedai gitu tadi.
Ternyata Mas Demos punya ini juga ya. Ini Pak. Pokoknya bakat terpendam. Sobat Adiaksa, pesan di saudara Andre di nomor 081 311 34 6843. Atau lihat di sini nih, ada nih. Tokopedia bisa loh. Tokopedia bisa. Tokopedia, Shopee bisa. Shopee Wah, bisa. luar Pokoknya biasa online. sudah. Menyesuaikan role model. Role model. Kita pandemi, nggak boleh keluar-keluar. Iya. Cukup Iya. tek nyampe rumah. Jadi sudut cukup kontak Mas Andri paling cepat besok udah dikirim. Asik. Itu. Karena judulnya role model, penjualannya pun role model. Dan ada pesan besar yang akan kita sampaikan ya Mu ya. Iya, betul. Bagi Sobat Adiaksa dimanapun berada, jangan lupa bagi kalian yang punya hobi nulis, tiru beliau. Betul. Jadi jangan bosen untuk menulis, apalagi teman-teman yang masih bertugas di tempat-tempat yang non jauh di sana, Betul. nggak usah khawatir. Beliau pun pernah di NTT, saya pun Betul. pernah di NTT. Timur-timur saya. Timur. Ya. Timur tetangga NTT ya Ya. Pak ya. Masih ke sana dikit. Saya juga pernah di perbatasan kok. Perbatasan luar negeri sana. Bukan Sumba, Jakarta, Jawa Barat atau paling. Enggak. Serius? Di mana sebutin? Tanjung Balai Karimun kan perbatasan. Mak, itu mah bukan. Perbatasan Bapak ya. Iya. Kayaknya bukan anak susah ya, Tapi Pak. kalau orangnya gitu ya. Siapa? Kalau dia takut sama air, Tanjung Balai Karimun juga Betul. nggak bisa naik kapal loh. Oh iya sih. Ya ada dia jalan darat ya. Itu darat laut udara loh, Mas. Jadi teman-teman membiasakan diri untuk menulis buku itu menjadi anjuran pimpinan. Jadi Pak Jaksa Agung ingin juga teman-teman di daerah juga mulai melatih untuk menganalisa keadaan yang ada di daerah masing-masing, baik juga terkait dengan kondisi hukum nasional dan apapun itu. Minimal kita berbagi pengalaman, dalam bentuk termasuk nulis buku tulisan. apa aja deh. Betul. Resep masakan juga nggak apa-apa Bu. Betul. Karena jejak buku ini akan seumur hidup Iya, menjadi dan karya selalu bermanfaat sepanjang masa. dan Betul. tidak ada buku yang expired, nggak ada. terpakai seumur hidup. Dan yang Betul. jelas saya bukan buku ini sangat membantu para pemimpin kita di daerah. Betul. Paling tidak bagaimana sih menjadi Ya. seorang pemimpin gitu loh. Gitu. Untuk yang muda-muda kan jadi inspirasi Betul, seperti betul, beliau. betul, Makanya beliau di samping kesibukan tugas-tugas yang emang sudah jadi tugasnya, beliau masih menyempatkan untuk menulis buku luar biasa. Bapak Luar biasa. terinspirasi buat teman-teman Sobat Adiaksa. Pak Gus, terima kasih banyak Ya. Terima kasih. kehadirannya. Iya. Yang jelas kita akan selalu promo ini kan. Kami merasa terhormat kedatangan Bapak. Mungkin ya ini yang perdana ya kan? Iya Salah perdana. satu Pak nanti kegiatan. jangan bosen ya Pak, kita undang Jangan lagi ya bosan. Pak. Siap. Pokoknya- Tapi nggak pakai nunggu buku ketiga Iya. Gak usah buku ketiga ya. Nggak usah menunggu Tapi insya Allah nanti buku ketiga saya kabari Iya. lagi. Ada informasi yang perlu disampaikan ke teman-teman yang inspiratif. Oh, kami sama tunggu Pak Bapak. ada usul Pak. Tema apa yang menarik untuk diangkat untuk 2DM berikutnya Pak? Yang lagi in gitu Pak. Nah, Bisa sebagai kita penulis nih, kalau sebagai penulis kan melihat dari sosok belakang Pak, dari luar nih Pak. Izin Bapak. tentang apa kira-kira ya Tentang Pak? apa, ya? Pak? Jadi kan biasanya kita selalu konsentrasinya kejaksaan itu hanya penegakan hukum. Betul. Padahal di dalam penegakan hukum di era sekarang pandemi ini, Ya, Pak. jadi kita perlu juga memperhatikan bagaimana penegakan hukum itu menunjang ketahanan nasional Republik Indonesia. Karena saya di bidang gitu. Oh, siap Pak, siap. Jadi setiap minggu saya itu selalu mengkaji, memberikan telahan mengenai untuk menjaga ketahanan nasional itu baik dari sosial politik, ekonomi, khususnya kan karena dalam pandemi COVID-19 ini yang paling harus dilawan pertama kan kesehatan. Betul. Iya, betul. Tetapi kesehatan kalau ekonominya hancur dia tidak bisa melaksanakan Betul. Betul. Vaksin dan sebagainya. Oleh karena itu ekonomi juga dibangun. Yang beratnya sekarang ini pandemi COVID-19 itu bukan hanya kesehatan tapi juga resesi ekonomi. Bukan hanya Indonesia, seluruh negara aja mengalami itu. Di Betul, Amerika Pak, pun betul. yang adidaya, di Eropa juga semua Jadi pesan Bapak untuk jajaran kejaksaan Pak dalam rangka pandemi COVID-19 ini apa kira-kira Nah, dalam itu- kaitan ketahanan nasional Pak? itu sudah dikupas di buku Oh, itu. ada, Pak, ya? Nah, silahkan baca di buku kelima, bab kelima siap, itu. Pak. Itulah nggak ada loh, Bi. Nanti gitu. Kalau dibocorkan semua kata Mas Mumu tadi nggak ada yang beli gitu. Pokoknya saat ini 2DM agak cerdas nyelip-nyelipin ya. Paling enggak sempat
sempat mau kebuka. Sobat Adiaksa, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Nah, kali ini Minimal 2 DM menginspirasi dari orang yang inspirator. inspiratif. Bapak inspirator buat inspirasi. Oh iya. Apa kebalik-balik? Ya wis lah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting Sobat Adiaksa sudah Oke. tersampaikan maksudnya. Dan jangan lupa kita sebelum mulai tadi sudah melakukan protokol kesehatan bahwa kita dinyatakan negatif. Alhamdulillah. Bapak juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terima kasih pada Ibu Heni, Ibu Ketua IAD Wilayah Bangka Belitung. Baju batiknya sudah kayak pakai, Bu. Jangan lupa, Udah cocok. terima kasih supportnya untuk Duo DM. Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin pesan batik untuk kalian semua, silakan hubungi Ibu Heni di alamat yang di bawah ini, ya. Bapak, Oke. terima kasih. Undur diri, Bapak. Sehat-sehat seluruh. Ya siap. Salam sehat untuk kita semua. Salam Sampai Adiaksa. Salam Adiaksa. Selamat. Gak kompak hari ini. Nggak, kok.